Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji sesuai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya lah sama-sama bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Kenalkan kami dari kelompok 2 tim Xcode yang terdiri dari 10 orang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning Manufacturing with Odoo pada CV Muktijaya atau Alifa Konveksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Pendahuluan, latar belakang kami, pertama, banyak perusahaan, tidak terkecuali perusahaan kecil, yang sangat membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan tiap bagian usaha agar dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan baik. Alifa Konveksi berada di daerah Jatiasi, Kota Bekasi. Saat saya melakukan observasi, masih terdapat banyak kekurangan. Sistem kerja. Sistem kerja pada Alifa Konveksi masih manual, dengan menggunakan make to order, sehingga banyak kendala yang sering terjadi di dalam operasional. Seperti terjadinya miskomunikasi antar bagian, hilangnya data proses produksi, tidak tercatatnya jumlah pasti bahan baku yang dibutuhkan, dan permintaan customer yang kadang tidak sesuai. Hal ini dianggap karena adanya human error. Maka kami berharap dengan penerapan Odoo ini, hal-hal seperti ini bisa dikurangi. Untuk akan diteruskan oleh teman kami. Terima kasih. Dengan saya Citra, kali ini saya akan menjelaskan tentang manufaktur dan konveksi. Manufaktur berarti membuat dengan tangan atau manual atau dengan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang. Untuk membuat sesuatu barang dengan tangan maupun mesin itu diperlukan bahan ataupun barang lain. Konveksi adalah proses industri untuk memproduksi masal pakaian jadi, terutama dengan bahan bantu, alat pola, dan sablon dan mesin jahit untuk pembuatan pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arta Jati dengan NIM 11220418 dari kelas 11 7D. Di sini saya ingin menyampaikan pendahuluan apa itu ERP atau Odoo. Di sini ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasi dan mengotomasi proses sistem yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di suatu perusahaan yang bersangkutan. ERP ini mengelola seluruh aktivitas perusahaan, termasuk keuangan, produksi, HRD, marketing, supply chain, logistik, dan lain-lain. Di mana perusahaan akan terbantu dalam menganalisis dan mengelola informasi yang berkualitas untuk mengambil suatu keputusan. Di sini Odoo itu merupakan perangkat lunak yang bersifat open source dengan kegunaan memudahkan pengelola kegiatan bisnis dengan sistem yang terintegrasi dan dilengkapi berbagai fitur yang mencakup project management, RCM, penjualan, manajemen inventory, warehouse, dan manajemen keuangan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan dengan rekan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsyad Ali dari kelompok 2 Xcloud. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi ya di CV Muktijaya yang bergerak di bidang konveksi itu Alifa Konveksi ya. Di sini ada GM atau owner ya, di paling hierarki paling atas. Kemudian di bagian kedua ada divisi pembelian, divisi penjualan, divisi inventory. Kemudian ada pengiriman, ada divisi pabrik atau gerai ya. Di sini setiap bagian memiliki peranannya masing-masing. Untuk peranannya akan saya jelaskan di slide kedua. Oke.
Nah, di sini ada yang pertama ada owner, kita manajer bertanggung jawab kepada seluruh proses bisnis di dalam perusahaan. Di sini itu Alifa Konveksi. Ya. Owner juga telah bertanggung jawab pastinya dari awal berdirinya konveksi atau dari awal berdirinya perusahaan dan sangat berpengaruh di dalam perusahaan. Jadi contoh bagi seluruh divisi ya. Kemudian yang kedua ada divisi pembelian. Divisi ini bertanggung jawab dalam pengadaan barang atau pembelian barang dari vendor. Tanggung jawab divisi ini adalah manajer pengadaan. Setelah kita menerima order dan menerima down payment dari para konsumen, di sini Alfa Konveksi membeli bahan ya untuk produksi barang pesanan konsumen ya. Di sini penanggung jawabnya adalah divisi pembelian. Kemudian ketiga ada divisi penjualan. Nah, divisi penjualan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengiriman, yang kedua ada gerai toko. Divisi pengiriman bertanggung jawab melakukan pengiriman kepada pelanggan setelah produk, setelah order, barang orderan selesai. Sini pengiriman ada dua macam, ada pengiriman langsung menggunakan vendor pengiriman, jasa pengiriman atau konsumen datang langsung ya. Tapi di sini bagian pengiriman juga bertugas untuk menyiapkan barang yang akan diambil oleh konsumen. Kedua ada divisi gerai atau toko bertanggung jawab untuk penjualan barang kepada pengunjung yang datang langsung ke toko dipimpin oleh manajer toko. Di sini divisi ini bertanggung jawab untuk melayani para pengunjung yang datang langsung, menjelaskan produk-produk apa saja, menjelaskan hasil ya, menjelaskan sampel-sampel kepada pengunjung yang datang langsung ke workshop ya. Yang keempat ada divisi inventory atau gudang, tanggung jawab terhadap pengelolaan barang dan kondisi barang di gudang untuk menjaga ketersediaan barang ya. Divisi yang terakhir itu ada divisi gudang, di mana barang hasil produksi yang telah selesai wajib dijaga kondisinya agar tidak mungkin rusak ya. Nah, jadi setelah di packaging karena biasanya konsumen juga kan tidak langsung mengambil karena di perusahaan ini juga di mana barang belum dilunasi maka barang tidak dapat dikirim atau tidak dapat diambil ya. Maka itu divisi gudang juga harus menjaga barangnya agar tetap baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, masuk ke logo perusahaan. Di sini ada Alifa Konveksi. Pada tulisan Alifa Konveksi memiliki arti dari bahasa Arab yang memiliki makna ramah, penuh kasih, teman, pendamping. Nah, seperti maknanya nih, toko ini akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan kualitas dari produk-produk yang dijual, yaitu konveksi yang terus diminati dan dicari walaupun tren dan zaman terus berubah, dan memang pasti semua orang perlu baju lah ya, dan konveksi ini akan memfulfill atau memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, warna ungu pada tulisan Alifa Konveksi, pemilihan warna ungu memiliki kesan yang mewah dan kreatif seperti itu, dan warna biru tua pada tulisan AK itu akan memiliki pemilihan warna biru tua memiliki makna yang positif dan juga menenangkan. Nah, perpaduan dari warna ungu, biru, dan oranye pada tulisan itu memberikan kesan yang positif, menarik, mewah, dan juga ramah. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan untuk proses bisnisnya. Yang pertama yaitu ada requirement determination, di mana requirement determination itu adalah sistem untuk menemukan bagaimana dan di mana perbaikan harus dilakukan. Requirement adalah fitur yang harus ada dalam sebuah sistem baru. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan data, memperoleh informasi, mengontrol aktivitas bisnis, atau mendukung manajemen suatu organisasi. Kemudian ada search determination. Search determination maksudnya adalah menentukan supplier yang akan menjadi penyedia barang yang tadi telah diminta pada tahap demand determination. Untuk selanjutnya vendor selection.
Vendor selection adalah kegiatan pemilihan vendor, yaitu vendor baru yang belum pernah digunakan oleh sebuah industri atau perusahaan. Kegiatan seleksi ini merupakan tahap awal dalam proses pengadaan. Oke, selanjutnya ada order processing. Jadi, order processing adalah salah satu elemen dalam kelengkapan order. Istilah order processing umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu proses atau alur kerja yang berhubungan dengan picking, packing, dan sending di situ ya. Jadi sending ini dikatakan pengiriman barang ke customer. Cepat atau lambatnya waktu pemrosesan pemesanan itu tergantung dari manajemen dalam pengelolaan persediaan di situ. Kemudian yang dalam pengelolaan ini ada keterkaitan antara bagian persediaan, pergudangan, lead time, dan juga sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Pemrosesan pesanan merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat customer service karena cepat atau lambatnya pelayanan sangat tergantung dari baik atau buruknya melaksanakan pemrosesan pemesanan. Selanjutnya, purchase order monitoring, yaitu pemantauan pesanan. Pembelian dimulai saat pesanan pembelian dibuat dan digunakan untuk melacak waktu ya, seperti tanggal, kemudian event, peristiwa di seluruh rantai proses atau supply chains, mulai dari penempatan pemesanan pembelian dengan vendor eksternal hingga presentasi barang di toko atau di etalase, atau penerimaan barang di pusat distribusi. Tujuannya untuk memastikan bahwa perbedaan tanggal dan pengaruhnya pada proses selanjutnya, seperti barang yang disimpan di pusat distribusi atau penyajian barang di toko, diperhatikan di sini cukup terlalu dini ya untuk memungkinkan langkah yang diambil. Jika perlu, untuk memastikan tanggal yang terpengaruh dapat dipenuhi. Selanjutnya ada fitur Good Receipt. Ini adalah dokumen proses penerimaan barang atau tanda penyelesaian pekerjaan jasa berdasarkan PO yang sudah disetujui. Oke, next yang terakhir yaitu payment. Di sini yaitu pembayaran yang disebut pembayaran dari pelanggan ke penyedia usaha ataupun pembayaran dari penyedia usaha ke vendor. Jadi tahapan payment ini ada dua sumber ya, yaitu dari pelanggan dan juga dari penyedia jasa atau pemilik usahanya itu tersebut. Selanjutnya adalah siklus sales and distribution. Di sini ada 5 yang terdapat pada siklus ini. Yang pertama inquiry, quotation, kemudian sales order, picking, dan invoice. Inquiry yaitu pelanggan meminta informasi rinci tentang barang-barang tertentu dalam harga yang sudah ditentukan. Biasanya kita menggunakan proses bisnis ini dalam rangka untuk menanggapi permintaan yang dibuat oleh calon pelanggan untuk informasi tentang barang-barang tertentu dan khususnya pada harga. Kemudian ada quotation. Quotation merupakan penawaran barang dari penjual ke pembeli, dan pada umumnya di quotation itu berisi berbagai informasi terkait produk yang biasanya disertai dengan harga penawaran. Selanjutnya sales order. Di tahap ini, yang tadinya calon pelanggan kini sudah menjadi konsumen, artinya sudah ada tahapan awal dari transaksi tersebut. Mitra sudah setuju untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya pembuatan kontrak antar perusahaan pun bisa ditetapkan. Kemudian ada picking. Pada tahap ini, yaitu proses pengambilan barang yang telah dipesan pelanggan. Pengambilan pesanan ini harus dilakukan sesuai dengan kontrak yang berlaku.
seperti kapan barang bisa diambil, berapa banyak jumlahnya, dan kesepakatan lainnya. Tahap yang terakhir yaitu invoice. Dalam pembuatan invoice, yaitu pembuatan tagihan atas pengiriman barang atau penggunaan layanan yang telah diterima oleh pelanggan. Invoice itu biasanya dibuat setelah pelanggan sudah mengkonfirmasi penerimaan barang. Next, use case diagram. Di sini Oke, next. Selanjutnya yaitu use case diagram. Di sini kita memiliki 3 aktor. Yang pertama customer, yang kedua itu petugas, kemudian yang ketiga adalah pemilik. Pemilik ini yang pengelola badan usaha tersebut ya. Dalam hal ini tim kami menggunakan data atau use case diagram ini dari usaha konveksi di wilayah Jati Asih. Karena bidang usaha tersebut di konveksi tersebut itu menggunakan sistem terkomputerisasi namun belum secara digital ya, artinya belum memiliki sistem yang lebih applicable lagi seperti website ataupun toko online pribadi, e-commerce pribadi itu belum punya, sehingga di sini customer masih melakukan pemesanan secara manual. Kemudian petugas akan menginput data-data hasil dari pesanan-pesanan atau order-order dari customer itu ke dalam sebuah database, yaitu komputer. Oke, di sini customer akan memilih barang atau jasa yang sudah tersedia pada konveksi tersebut. Ketika pemilihan barang ini atau jasa sudah cocok dan sesuai dengan kebutuhan customer, maka customer akan melakukan pembayaran. Setelah itu, petugas akan memberikan pelayanan atau service dengan melakukan login pada sistem, input data barang sesuai dengan pesanan yang sudah diorder oleh customer, dan input data pembayaran yang menjadi purchase order. Setelah itu akan dijadikan laporan ya di sini. Laporan pemesanan ini akan bisa diolah atau dilihat baik dari sisi petugas maupun dari sisi pemilik. Karena dalam satu database, dalam satu folder. Kemudian laporan tersebut menjadi laporan data barang dan laporan transaksi. Setelah laporan tersebut diterima oleh pemilik, maka pemilik akan melakukan pemesanan bahan. Pemesanan bahan ini biasanya yang sudah vendor-vendor yang sudah terpilih ya biasanya, atau vendor-vendor yang sudah menjadi langganan tersendiri. Itu ada tergantung dari ketersediaan bahan atau barang yang diperlukan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dision. Saya dari NIM 1122052. Saya hari ini akan mewakili kelompok xCloud dalam hal menjelaskan activity diagram yang berjalan pada Alifa Konveksi, seperti itu. Nah, kita menggunakan 3 activity diagram. Yang pertama ada purchasing, yang kedua adalah manufacturing, yang ketiga adalah stock. Nah, awalnya kita akan jelasin tentang purchasing, seperti itu. Nah, pada awalnya customer akan harus mendatangi konveksi Alifa karena belum ada website, kita melakukan secara manual gitu ya, lalu melakukan pemesanan. Lalu petugas akan menerima pemesanan dan melakukan pemesanan bahan baku nih ke vendor, seperti itu. Nah, cara mempermudahnya adalah menggunakan Odoo. Nah, berarti si petugas ini harus membuat laporan pada sistem atau pada Odoo gitu ya, membuat permintaan penawaran, membuat quotation. Nah, sistem akan melakukan pembuatan quotation dan juga menghubungi vendor via email. Enaknya Odoo gitu, langsung menghubungi vendornya. Lalu vendor akan menerima email dari Alifa Konveksi, lalu mengirimkan barang.
Nah, petugas ini menerima barang dan juga melakukan pembayaran. Nah, lalu pada petugas bisa langsung ke dan checklist atau sudah melakukan purchasing di vendor tersebut gitu ya. Nah, lalu ada activity diagram manufacturing. Di sini awalnya customer harus membuat customer harus membuat PO ya. Ini mungkin lalu akan dikirimkan ke petugas. Nanti petugasnya akan menerima PO atau quotation dari customer. Maaf ini agak typo, nanti akan diubah pada papernya. Itu lalu petugas akan memberikan atau membuat laporan produksi pada Odoo. Lalu sistem akan melakukan rekapitulasi pembuatan barang dengan sistem Odoo. Lalu petugas dapat memproduksi barang nih setelah udah masukin laporan ke Odoo-nya, dia bisa lakukan produksi barang dan menginput laporan pada Odoo. Nah, enaknya di sini Odoo langsung ngurangin bahan baku yang sudah digunakan pada laporan selanjutnya. Jadi kalau misalkan itu langsung otomatis pencatatannya ada gitu ya untuk inventory-nya. Lalu melakukan rekapitulasi baik pencatatan bahan baku ataupun laporan gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan invoice juga enaknya Odoo itu. Jadi nggak usah buat manual segala macam. Itu akan memakan waktu ya. Lalu memberikan barang dan invoice untuk customer. Nah, setelah itu customer akan menerima invoice dan barang dan melakukan pembayaran pada petugas. Lalu petugas bisa menyelesaikan pada sistem Odoo atau checklist. Nanti akan statusnya akan berubah menjadi done seperti itu ya. Untuk pembuatan produksi bahan baku yang biasa digunakan Alifa yaitu paling membuat baju, jaket segala macam seperti itu. Lalu akan ada activity diagram stok. Ini activity terakhir yang dimana petugas membuat laporan inventory pada Odoo gitu ya, dia membuka laporan inventory nanti pada Odoo seperti pada video sebelumnya akan menampilkan semua overview inventory-nya, ada berapa baik penerimaan, ada berapa order, ada berapa manufacturing, ada berapa order grosir gitu ya. Nah, ini kita menggunakan fork simbol karena ada beberapa fitur-fitur pada Odoo ya. Di sini ada penerimaan, yaitu di mana petugas dapat membuat laporan penerimaan barang pada Odoo. Lalu di order juga petugas dapat membuat order barang. Di return juga petugas dapat membuat laporan return barang. Manufacturing juga petugas dapat membuat laporan manufacturing order dan juga order grosir juga petugas dapat membuat laporan manufacturing order. Lalu pada sistem, ini mungkin membuat laporan order grosir, mungkin akan diganti pada papernya ya. Lalu pada sistem, laporan itu akan terbuat nih. Laporan Odoo-nya, laporan yang petugas tadi buat akan masuk ke sistem Odoo. Nah, lalu sistem akan menampilkan laporan inventory yang terbaru. Jadi akan refresh lah lebih real time seperti itu. Jadi petugas nih nggak bingung nih berapa inventory yang kita punya, berapa penerimaan yang kita punya dan lain-lain seperti itu. Lalu petugas dapat menerima laporan inventory dari Odoo. Nah, di sini kita bisa lihat nih fungsinya Odoo sangat membantu para pengusaha baik membuat manufacturing, baik pembelian dan juga stok. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Dishon. Hari ini saya akan membuat tutorial untuk download Odoo ya. Jadi yang pertama itu kalian harus masuk ke Odoo page download. Nah, di kelompok kami kita menggunakan Odoo 15, ada juga yang menggunakan Odoo 13. Misalkan Odoo 15 karena saya menggunakan Windows, download ya. Lalu kalau misalkan sudah bisa dibuka Odoo-nya. Kita tunggu prosesnya. Kita pilih bahasa, kita next. Ini adalah agreement-nya, kita agree aja. Ini kita mau download apa, mau install apa, kita perlunya Odoo server aja. Gitu ya. Nah, untuk destination foldernya kita masukin di local disk C aja. Terus kita buat di sini folder Odoo.
Nah, kita tunggu sampai selesai dulu ya. Ini mungkin agak lemot, kita akan di-cut aja. Nah, kalau udah, kita next. Lalu kita finish. Tunggu sampai audionya berjalan. Nah, di sini udah bisa ya masuk ke audionya langsung. Nah, bisa dicek juga nih untuk aplikasi apa aja yang udah ada di Odoo. Nah, di kita menggunakan produksi, pembelian, dan juga penagihan. Seperti itu. Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian harus ke setting atau pengaturan. Nah, di sini kalian harus atur nih update info tentang perusahaan kalian dulu, terus setting-setting juga semuanya, lalu baru bisa menggunakan Odoo-nya. Terima kasih. Sekian dari saya untuk penjelasan download Odoo, kiranya bisa berguna bagi kalian. Halo, sebelumnya kenalkan saya Dishon. Hari ini saya akan membuat sebuah Odoo tentang manufacturing nih. Nah, gimana sih cara membuat manufacturing ini? Yang pastinya kita mau menentukan nih produk apa yang mau kita buat gitu ya. Kita ke products, kita create. Nah, pastinya kita harus ada namanya nih. Misalkan karena konveksi, kita akan membuat baju pria gitu ya. Dengan harga misalkan 100.000. Nggak usah, nggak apa-apa. Cost-nya berapa? Misalkan cost-nya sekali buat itu Rp50.000 gitu ya. Nah, lalu kita akan ke inventory gitu ya. Inventory karena kita akan membuat, jadi kita ubah ke manufacture aja. Langsung kita save. Nah, save. Kalau udah kebuat, pastinya udah kebuat gitu ya. Oke, mungkin karena belum ada fotonya, saya akan masukin fotonya. Edit. Kita masukin foto produknya, misalkan kaos ini. Tuh, kita save. Nah, sip. Kalau udah, pastinya kita akan masukin nih material-material untuk buat bajunya apa aja gitu ya. Ada 2 cara, bisa masukin ke sini, juga bisa langsung dari sini. Saya dari sini aja. Diklik, kita masuk ke bill of materialnya. Seperti itu. Kita create. Oke. Komponennya apa aja sih gitu ya. Nah, misalkan komponennya ada benang. Nah, kita misalkan perlu 3 wol benang gitu ya. Benar. Nah, terus kita perlu juga misalkan kain. Kain kita perlu kain berapa? Misalkan kita perlu kain 5 nih gitu ya. Nah, kalau udah kita save. Ini dia. Nah, di sini kita coba cek ya. Oh, ternyata untuk cost-nya, quantity-nya segini nih. Karena kita belum set harga benang dan kain. Nah, kita balik lagi ke produk. Kita edit lagi nih. Untuk benang misalkan, untuk satu benang itu harganya 5.000. Oke. Benang harganya 5.000. Lalu kita balik lagi ke produk. Untuk kain harganya misalkan 3.000.
Nah, setelah itu kita akan edit nih. Di tangan nih, kita ada berapa nih, misalkan. Oh, misalkan kita udah beli itu misalkan 30.000 kain. Ya. Yang belum di-save. Oke. Nah, terus kalau ini akan balik ke 30.000 gitu ya. Nah, kalau benang kita set lagi di tangan. Misalkan di tangan itu ada 10.000. 10.000 benang gitu ya. Kita apply. Oke. Nah, kalau udah pasti ada 10.000 sama 30.000. Kita buat nih untuk baju prianya ya. Kita udah bisa buat. Ke operation manufacturing order kita create. Nah, misalkan kita mau buat baju pria. Deadline-nya di mana nih? Kliennya. Kliennya mau di tanggal 30 November udah selesai gitu ya. Nah, berapa kuantitinya? Misalkan kita perlu 15 baju buat anak futsal. Nah, ini langsung nih ke ubah. Setelah ubah, kita bisa ke save. Nah, akan kehitung juga langsung ya. Di situ kita confirm nih. Kita confirm langsung ke produce gitu ya. Nah, kita udah buat berapa nih? Kita udah misalkan kita buat 30 buat jaga-jaga gitu ya. Ya udah konsumnya 90, 150 gitu. Kita save. Kalau udah kita mark as done gitu ya. Udah selesai. Nah, kalau udah bisa deh dilihat di sini. Kita cek. Nah, ini baju pria nih ya. Sudah done. Kita lihat produk kita dan sudah berkurang seperti itu ya. Untuk benang dan kainnya. Itu untuk manufacturing order. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Semoga oke. Sebelumnya kita menjelaskan tentang manufacturing, kita masuk ke pembelian atau purchasing gitu ya. Nah, ini adalah dashboard dari pembelian atau purchasing gitu ya. Yang pastinya untuk di awal kalian harus masukkan produknya dulu seperti itu. Nah, ini kan udah ada ya baju pria, benang sama kain yang kemarin. Nah, untuk pembelian atau purchasing kita harus set dari data pemasoknya seperti itu ya. Di sini udah ada 2, pabrik jati warna sama pabrik tekstil. Nah, ini juga ada template-nya, Azure Interior gitu ya. Misalkan kita masuk ke pabrik tekstil. Nah, di pabrik tekstil ini kalian masukin ya data dari semuanya, address, PPN, telepon, ponsel dan lain-lain. Kalau udah di sini akan ada pembelian. Kita udah berapa kali sih pembelian di sini gitu ya, di pabrik tekstil ini. Misalkan di sini ada 4 gitu ya. Nah, ini ditagihnya berapa nih? Karena kita semua sudah lunas jadi 0. Gitu. Nah, untuk tagihannya kita 0 karena semuanya udah kebayar seperti itu ya. Nah, kita masuk langsung ke ordernya gitu ya. Misalkan kalau misalkan udah setting pemasok, udah masuk setting produk gitu ya, udah buat. Nah, kita langsung masuk ke permintaan penawarannya. Misalkan kita ada banyak permintaan tapi memang kita nggak kuat untuk bikinnya karena kita nggak ada waktu misalkan. Nah, langsung aja kita misalkan beli yang barang jadi gitu ya. Kita pemasoknya pabrik tekstil nih gitu ya. Ini juga berlaku untuk bahan baku juga ya. Order deadline-nya misalkan kita deadline-nya tanggal 23, ship date-nya tanggal 24 gitu ya. Langsung beli barang jadi aja deh gitu ya. Langsung beli baju pria nih. Nah, langsung kehitung kan. Kita misalkan ada orderan 50 baju. Karena kita nggak sempat, kita langsung beli aja di pabriknya gitu ya, di pemasok kita. Tapi ini contoh ya. Jadi memang untuk pembelian ini
buat stok barang atau stok bahan baku seperti itu. Tapi untuk barang jadi juga bisa pastinya. Nah, kalau udah kita bisa kita simpan, kita bisa cetak nih PPW-nya. Misalkan kita cetak PPW, nah kalau PPW-nya udah ke download gitu ya, ini akan ada order date-nya sama kuantitinya berapa. Kita tadi beli 50. Nah, kita bisa send email juga gitu. Kita bisa send email untuk kontak dari vendor tersebut. Gitu. Nah, nih di Public Textile, ini attachment untuk request quotation gitu ya. Dan lain-lain. Ini bisa batal juga, tapi kita kan mau konfirmasi order ya. Ya udah kita konfirmasi order. Nah, kalau udah selesai gitu, udah konfirmasi order, kita bisa kirim remind lagi lewat email gitu. Kita remind buat email. Kita juga bisa nanti bikin buat tagihan gitu ya. Nah, ini karena nggak ada invoice-nya, jadi kita belum bisa buat. Nah, ini bisa batal juga, sama kita bisa kunci untuk PO-nya ini supaya nggak bisa diotak-atik gitu. Tapi misalkan barang udah datang nih, kita lihat nih, misalkan barang belum datang, ini akan masih order pembelian. Tapi kalau misalkan barang udah datang, kita udah terima produknya, kita terima produk. Nah, kalau udah kita bisa set quantities-nya gitu ya untuk dimasukkan ke produk. Kita bisa cetak juga untuk invoice-nya. Bisa download invoice yang sudah kita beli gitu ya. Nah, ini ya kuantitas 50 statusnya siap. Kalau udah kita juga udah bisa validasi atau sudah fix selesai gitu. Nah, ini juga bisa retur atau kalau misalkan ada barang yang rusak atau seperti apa gitu ya. Misalkan kita retur 2 barang yang rusak. Retur gitu. Nah, ini untuk returnya nih gitu ya. Untuk demand-nya berapa gitu. Kita misalkan kalau mau batal juga batal, bisa cetak seperti tadi, cetak gitu ya. Set quantities-nya berapa tadi, kita udah set 2 ya. Kita validasi. Kita terapkan. Oke, kalau udah itu, nah tadi udah ada aturnya, tapi ini juga udah selesai gitu ya. Yang tadi udah selesai, yang diterima 48 karena 2-nya diretur karena rusak gitu ya misalkan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami, kelompok xCloud untuk Odoo. Semoga kalian bisa mengerti dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita kemarin ke manufacturing, sekarang kita akan ke inventory nih. Nah, ini kalau misalkan di inventory ada beberapa modul, ada penerimaan, order pengiriman, return, manufacturing, dan juga order grosir. Misalkan kita ke penerimaan. Nah, penerimaan ini misalkan adalah saya ingin membeli bahan-bahan untuk Alifa konveksi ini. Nah, misalkan kita buat gitu ya. Kita receive dari pabrik tekstil misalkan. Nah, di tanggal berapa misalkan besok gitu ya. Lusa misalkan. Apa sih yang mau kita beli ini? Misalkan kita beli benang yang pasti ya. Sama misalkan kain. Kita perlu 50 benang sama 100 kain. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, di sini nih kita bisa cetak invoice juga gitu. Jadi kalau misalkan kita udah mau beli gitu ya, kita bisa cetak invoice. Nah, ini gitu ya. Nah,
kalau udah, ini ada buka sama tutup, maksudnya adalah, jadi kalau misalkan ditutup nih, dikunci, udah nggak bisa diatur-atur lagi seperti itu. Tidak bisa mengubah permintaan yang dari awal. Nah, kalau misalkan udah, misalkan kita simpan gitu ya. Kita simpan, kita validasi. Nah, di sini juga bisa cetak lagi nih. Kalau tadi kita cetak mau barang apa aja, tapi ini kan yang udah fix gitu ya. Ini bisa cetak sampai kuantitinya betul gitu. Tadi kan masih 0. Ini kita tunggu. Nah, di sini udah berubah ya, jadi 50 dan 100 unit. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa retur juga pembuangan dan bisa dibuka karena posisinya pasti langsung ke lock kalau misalkan udah di akhir. Seperti itu. Nah, itu aja untuk inventory. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahayu dari kelompok 2 dengan NIM 1122041. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dasaran. Untuk kesimpulannya, setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dijalankan dengan menggunakan aplikasi Odoo. Pada setiap akhir periode, perusahaan akan mencetak laporan keuangan yang meliputi buku besar, laporan neraca, laporan laba rugi, dan neraca saldo. Aplikasi Odoo dapat menghasilkan laporan keuangan tersebut sehingga dapat memberikan informasi-informasi penting dan membantu manajer dalam mengambil keputusan. Adapun sarannya, yang pertama, sebaiknya aplikasi Odoo tidak hanya digunakan untuk membantu proses pembelian dan penjualan barang, manufaktur, resource, accounting saja, tetapi juga meliputi modul-modul lainnya seperti manajemen aplikasi pelanggan atau konsumer, sehingga sistem perusahaan menjadi lebih terstruktur. Untuk yang kedua, diharapkan pemilik perusahaan besar maupun kecil dapat menggunakan OpenERP atau Odoo dalam membantu proses bisnis di perusahaan mereka. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.